Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambahkan nikmatku, dan barang siapa yang mengingkarinya maka azabku sangat pedih. Jadi saya mengajak kepada para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, niscaya kita tidak bisa akan menghitungnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Baik nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita masih sempat diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla 'alaiha wahidan wa sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, "Yub'atsu ummati yaumal qiyamah ala manabir min lu'lu." Akan datang suatu umat di hari kiamat menaiki sebuah mimbar yang dipenuhi dengan intan permadani kelihatan. Mereka laisu min anbiya, bukan dari parangan kala nabi, tetapi yukhbituhumul anbiya, tetapi nabi cemburu kepada mereka. Siapakah orang-orang yang akan menaiki mimbar pada hari kiamat dan tidak dinaiki oleh para nabi yang lain? Yaitu orang-orang yang dari kalangan berbeda, suku berbeda, bangsa yang berbeda, datang berkumpul, duduk di suatu majelis untuk mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mengajak kepada pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah adalah kata pengharapan. Semoga Allah memberikan. Apa yang dimaksud dengan insyaallah? Banyak orang yang berputus asa, padahal berputus asa salah satu hal yang dilarang di dalam ajaran agama Islam. Orang berdoa langsung ingin dikabulkan, langsung ingin diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal berdoa tidak hanya langsung, ada 3 rahasia di balik terkabulnya doa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu sahabat menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqaribur rabbuna aw ba'idur rabbuna?" Ya Rasulullah, aqaribur rabbuna, apakah Tuhan kita itu dekat? Panunajiyahu, maka kami akan berbisik-bisik dengannya. Atau aw ba'idur rabbuna, apakah Tuhan kita itu jauh? Panunadiyahu, maka kami akan memanggil dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat tawaduknya yang sangat tinggi tidak langsung menjawab dari pertanyaan sahabat-sahabatnya itu. Seketika itu turunlah malaikat Jibril membawakan sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ya Muhammad, wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika mereka menanyakan tentang keberadaanku, inni qarib, aku amatlah dekat. Jadi Allah itu dekat dalam artian jarak waktu maupun jaraknya. Jikalau Allah dekat bagaimana? Ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah, jika mereka meminta kepadaku, pasti aku akan mengabulkan mereka apa yang mereka minta kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini janji Allah di dalam Al-Quran. Jadi jangan takut berdoa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ujibu, aku akan mengabulkan setiap permintaan hamba-hambaku. Syaratnya bagaimana? Syarat jika ingin dikabulkannya doa bagaimana? Sebelum kita mengetahui syarat-syarat dikabulkannya doa, mari kita lihat 3 rahasia di balik terkabulnya doa. Mengapa kadang kita merasa doa kita sudah lama belum juga terkabul? Apa ada yang salah? Ternyata ada 3 rahasia di balik terkabulnya doa seseorang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat 3 rahasia di balik terkabulnya doa. Yang pertama adalah ada orang yang berdoa langsung kontan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa hari itu dikasih juga hari itu. Dan yang kedua adalah ada orang yang berdoa nanti diberikan di akhirat. Dan yang ketiga adalah ada orang yang berdoa minta sesuatu digantikan dengan sesuatu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh hambanya, bukan apa yang diinginkan oleh hambanya. Ulama kita menjelaskan, ad-du'a'u iktasabah, doa adalah kerja keras. Doa bukan hanya mengangkat tangan merintih-rintih tanpa usaha, itu sama saja adalah omong kosong. Tetapi ad-du'a'u iktasabah, doa adalah kerja keras. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu berhusnuzon terhadap keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun takdir kita, itulah yang terbaik buat kita. Allah tidak pernah menganiaya hambanya atau tidak sengaja mengabulkan doanya. Tetapi Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan. Jadi syaratnya bagaimana? Jadi syarat dilakukannya, syarat terkabulnya doa-doa yaitu falyastajibu li, kata Allah, maka penuhi juga perintahku, kata Allah. Jadi solat dulu baru meminta. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, baru wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu pula lah kami meminta pertolongan. Salat dulu baru meminta. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, dan berimanlah kepadaku. Mungkin itu yang saya sempat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Wabillahi taufik wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.